aku mau tanya lu dari kesibukannya nih, Om Helmi dan juga Om Denny. Untuk saat ini kesibukannya lagi ngapain aja sih? Gue tuh sibuk banget, apalagi yang sebelah gue nih. Umur 60 tapi jobnya masih penuh gitu. Oh ini yang sibuk Ya, keliling dunia. tapi kita punya satu idealisme lah ya, karena kita orang panggung, kita adalah orang yang bersentuhan dengan situasi Blok M, Jaksel zaman dulu. Karena saya dulu kampus saya stan itu adanya di Kebayoran Baru. Kalau beliau memang tinggalnya di Panglima Polim, sekolah Sekolahnya. juga di situ gitu. Jadi, nah dulu kan akhir 80 sampai 90-an itu kan ada satu tempat ngeceng luar biasa namanya Blok M. Ya lintas Melawai dulu kegiatan tuh setiap weekend ya. Dulu Prambors bikin tuh Iya. reportase dari jalanan, orang-orang ngeceng pakai mobil, pakai pakaian yang kekinian zaman itu ya. Ngeceng itu tampil sama nonton orang sama pengen ditonton orang juga. Dan orang nggak banyak tahu Blok M zaman dulu itu menjadi pusat budaya, trendsetter, culture remaja di seluruh Indonesia. Lagu, Iya. ya kan? Dulu lagu-lagu zaman Mas Guru, Iya. Chrisye, LCLR dengan Deno Wahyudi, film. Ada Ali Topan ya bro? Ali Topan? Iya, Ali Topan. Kita Cinta dari SMA, Gali Ratna. Gali dan Ratna, Iya. Puspa Indah Taman Hati ada Blok M. Iya. Yang kebetulan saya tulis gitu, Bangka Lokasi Mejeng. Terus tarian, ada tari kejang. Iya. Ya, terus Fashion. Wah, fashion dulu. Bagaimana fashion kita dulu? Ya, zaman dulu pokoknya ya karena ada break dance di situ, lagi eranya break dance. Jadi apa ya, baju kaos misalnya yang warna-warni gitu, terus yang oblong gayanya gitu kan, terus celana dulu bilangnya celana baggy, jeans robek-robek udah tuh, yang robek-robek dengan sepatu ribuk, kemudian dengan ikat kepala, ya pokoknya break dancer banget lah. Nah, jadi 80-an itu sangat apa ya, bright gitu, full color kalau secara baju atau mau bentuknya itu kaos atau apa, pokoknya fashionnya lagi yang warna-warni lah gitu, full color. Nah terus udah gitu tadi apa ya? Ada kuliner juga ya? Oh kulinernya ya. Kuliner Blok M tuh ya? Oh ya. Apa aja bro? Fenomenal banget, roti bakar Edi. Ayam berkah. Iya ayam berkah. Kemudian ada ayam berkah hamburger. Wendy's. Dairy Queen. Dairy Queen, Swenson. Gandy, dan GM. Ya, GM dulu juga tuh sangat apa ya, udah keren banget lah kalau kita makan di tempat-tempat itu. Dan masih terbatas ya. Kemudian karena itu dulu karena ya kita nggak ada mall ya dulu, istilahnya kan cuman ada plaza, kemudian Lesehan. yang buat remaja-remaja Warung-warung ya. ya cuman ya itu di pinggir jalan, kita pada parkir, duduk di kap mobil, Mobilnya kemudian keren-keren, mobilnya juga dipermak dengan ban yang digedein, misalnya Bigfoot ya, atau diceperin sekalian, kemudian keras-kerasan speaker, sound system di mobil tuh, wah gitu kan. Kemudian apalagi ya itu lagi break dance, musik-musiknya juga yang musik-musik musik-musik yang seperti itulah, pokoknya yang mixing musik diskotik dengan apa ya, techno istilahnya gitu kan, pop techno dulu ada istilah gitu. Kemudian kalau musik Indonesia lagi boomingnya musik aliran pop kreatif dibilangnya gitu. Nah jadi lagu-lagunya Chrisye, LCLR, lagu-lagunya Faris, Deddy Dukun dan sebagainya gitu. Nah disitulah Vina Panduwinata, Rusanaya lahirnya Di era itu semua. Ya, diva-diva yang kita tahu. Kalau kita bilang itu era emasnya untuk dunia apa ya, budayanya untuk Musik. remaja Indonesia ya. Iya, remaja Indonesia dan untuk ini Ya. juga apa ya, musisi, penyanyi, bintang-bintang Semua. pada saat itu kan muda-muda ya semuanya ya. Dan Tapi bintang film zaman itu ya, Rano Karno, Yesi Gusman, Lydia siapa Kandau. aja ya, Lydia Kandau, Paramita. Ita Mustafa, Iya. Paramita, itu semuanya adalah anak-anak bulungan tuh. anak kebayoran lah. Anak bayaran. Jadi Main di dulu situ. sebenarnya yang menyetak saya sama Denny itu adalah pada saat fenomena Citayam Fashion Week Ya, merebak itu. ya, Kita berapa lihat bulan lalu. ya, fenomena itu. Orang boleh amazed gitu, terkagum-kagum. Gue bilang, ini mah kita udah lakukan 30 tahun yang lalu gitu. Dan berulang ya, fashionnya. Ingat ya, Bonge, JJ. Iya. Itu dulu begitu banget tuh. Mereka Iya. padu padan, pokoknya menjadi pusat perhatian. Dan saya bilang gitu. sama Helmi harusnya itu jangan di-cut anak-anak Ya. itu ya kan. Cuman memang tempatnya nggak tepat ya. Nggak Mas, tepat, yang Citayam terlalu itu. Iya. mengganggu apa Dari perkantoran. perkantoran. Nah sekarang saya bilang mari kita pindahkan apa Citayam Fashion Week yang sempat merebak itu ke tempat yang lebih tepat, yaitu Blok M yang punya semuanya, gede, kawasannya bagus, Areanya strategis, strategis. bisa dijangkau dengan bis karena ada terminal, Iya, bis, iya. ada MRT juga gitu kan, Iya. turun di Blok M Plaza. Aksesnya banyak lah, Ya. mudah. Hari ini kita berdua ngobrol dan kita
ketemu dengan Kadis Pariwisata DKI, mereka dukung. Alhamdulillah sekarang Menparekraf juga mendukung ya, Bro Sandi, thank you. Pak PJ Gub, Pak Heru, terima kasih juga, dan juga teman-teman yang lain nih, Kominfo segala macam membantu. Jadi saya pikir, wow, this is the time. Jadi kita kepengen tanggal 28, 29, 30 Juli ini menjadi arena nostalgia. Tapi anak-anak muda juga silakan masuk ya. Karena anak muda sekarang udah mulai juga suka dengan musik-musik lama, retro, Pina Panduwinata menjadi top kembali, Reza, Faris, dari luar ya, Staying Alive, Saturday Night Fever, Grease. Ayo kita sama-sama ya. Flash Dance. Jadi menurut saya itu dia intinya kesibukan kita, dan mohon dukungan betul ya supaya Blok M itu menjadi kawasan kayak Harajukunya Jepang lah. Ya jadi itu tujuannya. Kita bikin fashion on the street juga. Untuk tanggapannya sendiri untuk anak muda yang sekarang justru malah sedang menyukai hal-hal yang retro, vintage, itu tanggapannya seperti apa, Om? Seneng banget. Saya udah bilang ya, anak saya umur 17, tiba-tiba kita dalam satu perjalanan ya, istri saya nyetir, saya di sampingnya sleeping navigator. Pasang lagunya sama. Anak saya kan mamanya bilang, Azura, tolong pakai playlist kamu. Lagunya itu kaget kita, lagu Barry Manilow ya. You know I can smile without you. Tua banget. Lagu Staying Alive. Lagu How Can You Mend a Broken Heart. Dancing Queen. Lagunya Saat Kau Hadirnya Uta. Jadi Barcelonanya Paris. Ya sebenarnya nggak salah nih. Iya Pak, sekarang anak-anak ajib-ajibnya kan, ajib-ajib ya. Ajib-ajibnya lagu-lagunya beginian. Gaya fashion anak sekarang kan udah mulai cutbray ya. Menurut saya gaya rambutnya juga udah mulai retro-retro. Jadi menurut saya pas lah. Jadi gabungan nih. Kita berharap tidak aja yang tua-tua datang. Kita berarti family gitu. Anak-anak, generasi alpha, milenial, membawa oma opa. Seperti kita untuk hadir di Blok M. Mari kita ramekan lagi Blok M. Baik, kalau terkait karir kan pasti sudah ada nih artis-artis baru lagi yang baru terjun ke entertainment, menjadi presenter juga gitu. Nah, tanggapan Om sendiri seperti apa sih terhadap artis yang baru ini? Apakah mungkin pernah merasa tersaingi atau seperti apa, Om? Ada lah, tersaingin. Beda banget anak-anak kita juga. Tapi kita lihat anak-anak sekarang penyanyi-penyanyi kan menyanyikan lagu-lagu lama juga. Didi Aldiano, Ardhito. Banyak yang di rerun ya? Wah, banyak di rerun yang banyak ya, kayak Derby Romero aja nyanyi lagunya lagu-lagu zaman-zaman kita. Jadi menurut saya musik itu akan berulang. Bayangkan karya-karya Beatles, Paul McCartney, itu di cover version udah ribuan penyanyi. Dengan gitu. penyanyi yang baru. Ya kadang-kadang orang nggak tahu lagu aslinya siapa gitu yang menyanyikan, kayak Boyzone. Dulu kan ngetop menyanyikan lagu-lagu lama tuh ya, Westlife. Jadi menurut saya musik, fashion, tarian, dulu kita nyebutnya tari kejang tuh, breakdance. Sekarang Pak freestyle. Sama aja gayanya gitu-gitu aja. Jadi menurut saya kita sangat saling melengkapi, apalagi saya dengan Om Denny gitu. Kita memang sekarang kita memberikan kesempatan. Walaupun ini temanya 80-90, tapi kita tahu betul, kita berharap anak-anak muda silakan datang untuk bernostalgia masa lalu, karena dunia sudah terbalik juga ke arah sana. Dan ini juga budaya kan, histori, sejarah, ada sejarahnya dan jadi budaya di Indonesia, di kita khususnya kota Jakarta, yang ya ceritanya kita berdua bahwa masa di Jakarta nggak punya ya kota yang begitu hebat di dunia, ibu kota Indonesia, negara Republik Indonesia, nggak punya tempat yang enak buat nongkrong. Iya, buat nongkrong dan buat berkarya, berkreativitas ya. Khususnya itu kita justru mengajak anak-anak muda untuk ayo ngeblend sama kita, bergabung dengan kita, ya, dan mereka juga bisa menikmati, bisa enjoy. Jadi nggak sekedar cuma untuk umur kita aja, enggak. Justru kita ini the man behind aja berdua. Dan ini yang kerja nanti di lapangan semua muda-muda ya, Mas. Muda-muda. Kalau gue bagian yang nyuruh-nyuruh aja gitu. Kita berharap tuh Blok M melahirkan seniman-seniman baru. Ya kayak dulu Denny Malik dari dunia koreografi. Ya semua dari sana lah ya. Kemudian penyanyi Iwan Fals pun dulu ngamennya pertama di Ayam Berkah di Blok M, dan kemudian menjadi legend Indonesia. Kita berharap Mbak Surip dulu ya, itu tuh luar biasa. Dan artis-artis bintang film juga lahir dari Bulungan ya, dari SMA itu, dari Gelanggang Bulungan, dari 6, dari 70. Kita berharap begitu tuh. Kita berharap ada karya-karya yang lahir dari Blok M. Oke, mungkin kalau tadi kita udah bahas persamaannya, nah sekarang ada nggak sih Om merasa kayak perbedaan di zaman dulu, karir di zaman dulu dengan yang zaman sekarang?
Pasti pasti. Ya. Dulu kita lebih proses sih semuanya. Ya kita lebih proses. Dulu kan analog banget ya. Analog semuanya. Ya, Manual. rekaman aja nggak ada tuh sistem track gitu. Kita nyanyi itu bareng gitu studio. Jadi cuman prosesnya aja, how to-nya. Tetapi music is music. Ya kalau prosesnya itu yang berbeda. Sekarang orang bilang lebih instan. Kita nih nanti kan ada lomba-lomba juga, ada lomba joget ya, lomba dance gitu. Kita berharap muncul koreografer baru, jangan Denny Malik terus gitu. Dia kan abis joget udah capek-capek gitu. Iya, sekarang karokan. Jadi kita berharap begitu. Jadi sekarang lebih digital lah, lebih ya karena teknologi aja. Betul, kemungkinan untuk berkembang sekarang kan lebih besar. Bisa lebih besar daripada zaman kita dulu. Kesempatannya sebenarnya sekarang lebih secara fasilitas ya dengan teknologi itu lebih mudah, dimudahkan ya. Gitu. Jadi siaran ya online, ini sesuatu pengulangan yang menjadi sejarah, yang menjadi bisa menjadi hit lagi gitu, karena memang ini budaya dan ada sejarahnya, ceritanya ada gitu. Lahirnya musik-musik pop kreatif gitu ya. Betul. Kemudian booming yang film Indonesia, film remaja khususnya. Film remaja Indonesia tuh booming banget di tahun 80-an. Jadi kalau mimpi besar saya itu sebenarnya kalau Indonesia serius. Kita kan bukan negara manufacturing ya. Di bidang pertanian pun kita lagi bekerja keras untuk menutupi swasembada kita. Jadi yang kita bisa jual tuh apa? Pariwisata. Pariwisata sama budaya lah. Iya. Itu yang membuat kita itu berbeda dari orang lain. Nah sayangnya kita butuh waktu. Lihat contoh, bagaimana Korea Selatan, negara yang gersang. Maksud saya nggak sesubur Indonesia ya. Orang tidak banyak, tapi ada yang menguasai dunia melalui budaya. K-pop. Dia siapkan K-pop, dia siapkan drakor. Dari K-pop dan drakor sekarang mereka menguasai dunia skincare, menguasai dunia handphone, mobil gitu. Kenapa? Karena dunia sudah dia rengkuh dan dari budaya mereka muncul ikon-ikon. Awalnya karena budaya. Karena budaya. Jadi menurut saya Indonesia tidak boleh kalah karena budaya kita itu lebih kaya banget. Jadi Jakarta, Indonesia memerlukan tempat-tempat di mana anak-anak bisa kreatif berkarya. Saya pernah ke Seoul, namanya ada daerah namanya Hongdae. Wah, di situ dia bikin panggung-panggung ya, amphitheater gitu yang kecil-kecil di situ. Calon-calon bintang-bintang K-pop perform di situ. Wah, itu udah pakai manajemen, bro. Dia ada manajemennya, dia ada bagian koreografinya, ya, bagian mereka berkarir dari situ dulu. Jadi mereka mentas akhirnya baru dipush oleh pemerintahnya. Dan pemerintahnya invest dari K-pop itulah ditambah dengan drakor. Sekarang mereka menguasai dunia. Saya kemarin nonton di malam tahun baru di Times Square gitu, yang ditunggu adalah bintang BTS-nya gitu. Padahal di Duran-Duran tuh waktu pergantian tahun muncul dari penonton gitu nggak ada yang kenal, karena penontonnya penonton ARMY semua ya gitu. Kasihan deh. Ada penyanyinya, Duran-Duran gitu muncul dari penonton bilang ini siapa sih gitu. Jadi dunia sudah berubah, kita belajar dari itu. Sebenarnya kita bisa belajar dari suksesnya Korea asal kita mau. Dan kita butuh tempat. Tempat itu adalah Blok M. Ada kulinernya, ada fashionnya, tinggal kita tambah dengan atraksi-atraksi, show-show. Ini akan kita create. Nah, bicara untuk di zaman sekarang ini kan sudah serba digital ya Om. Contohnya aja kalau di lagu itu udah ada platform-platform digital yang untuk menyalurkan lagu. Di zaman dulu kan kita hanya dari rilisan fisik kan. Nah, untuk profitnya nih, menurut Om sendiri apakah lebih profitable di zaman digital sekarang atau di zaman dulu yang masih rilisan fisik? Sekarang dong. Sekarang bayangin karya bisa ditonton miliaran orang. Ya karya kita bisa dibeli miliaran orang tuh. Klip kita aja bisa berulang-ulang orang nonton. Saya baru tahu tuh Jovi Widianto, ini saya akan jadi tamu saya. Ternyata dia klipnya dia, karya dia paling banyak ditonton orang. Jadi menurut saya, dan duitnya dari mana-mana gitu. Kita lihat sekarang penyanyi-penyanyi baru kaya-kaya semua, tidak kayak dulu tuh, kasihan senior-senior kita. Ya Chrisye misalnya. Chrisye itu kalau dia hidup di luar negeri, mungkin hartanya tuh 7 keturunan kali. Udah kayak Barry Manilow, Bimbo, ya kan? Plus, Panbers. Karena dulu digital analog gitu dan tidak ngerti manajemen keartisan, bagaimana memanfaatkan haki, performing art, royalty dan sebagainya. Dulu kan semua artis di kontraknya flat fee. Ya, 1 kali bayar doang. Ya, no royalty. Jadi kalau sekarang lihat dong, ada Ahmad Dhani, ada penyanyi-penyanyi kita sekarang sudah sangat ini. Jadi
sekarang kita membuat festival Melawai 28, 29, 30 Juli. Kita berharap kita memancing ya talent-talent baru. Ayo sekarang, kemungkinan suksesmu jauh lebih besar daripada sebelumnya. Silakan dimanfaatkan. Untuk tantangannya sendiri nih Om, untuk acara nostalgia ini, mungkin tantangan yang menyampaikan ke anak mudanya itu seperti apa sih Om? Kita lagi mulai kan, kita baru preskon hari ini. Berharap responnya bagus. Kalau dari yang angkatan-angkatan kami responnya sangat bagus. Kami minta mereka datang, kemudian nonton gitu ya. Banyak teman-teman artis yang mau terlibat, tapi kita nggak bisa semuanya dulu untuk yang pertama ini. Ya. Mungkin yang untuk berikutnya mudah-mudahan ada episode LM. Kita berharap berlanjut ya. Jadi sekali lagi saya udah ngomong juga dengan Menteri Parekraf ya Bro Sandi dan beliau sangat dukung. Habis saya ngomong kalau nggak salah ada yang sama, beliau mengundang 12 duta besar untuk masuk ke Blok M. Di Blok M itu ada Little Tokyo, ya. Jadi sebenarnya kita bisa, wah itu keren banget lah, keren banget kita bisa di-create. Tinggal kita menaruh lebih banyak pertunjukan saya pikir. Jadi tidak saja kering. Dulu kan kita punya lipstick untuk kita main sepatu roda. Iya. Ada bioskop yang sangat legend, New Garden Hall. Ya jadi ada Bulungan yang dulu rutin ya, ada teater, ada musik. Yeah. Wah, saya nonton dulu punk section itu di Bulungan. Jadi, nah sekarang ada Taman Marta Tiahau, sebenarnya harusnya lebih berfungsi, tidak saja seperti sekarang ini gitu. Ya, jadi sayang ya, udah dibangun oleh pemerintah, tidak bisa mendukung juga. Ya, tidak bisa mendukung kegiatan. Mesti ada kan bagian dari Blok M. Ya, jadi itu harapan kita. Mungkin kalau untuk harapan anak muda ke depannya ini bagaimana nih Om? Ya ada tempat, ada program, ada tempat buat mereka mengekspresikan diri. Itu ya. Kita memfasilitasi, ya ada tempat, suasana, ada ruang, area buat mereka berekspresi. Kita kepinginnya ada tempat yang bisa reguler ya. Mau itu budaya, pertunjukan tari budaya, Nusantara, mau modern, mau yang tradisi, mau yang apa aja. Pokoknya itu tari ya. Tapi kalau musik juga sama lah. Gitu. Fashion juga gitu. Kita malah mau bikin nanti mungkin lintas Melawai Fashion Week. Bisa jadi. Ya kan? Why not? Iya. Gitu. Jadi itu menjadi trendsetter lah semuanya buat untuk fashion, musik, untuk dunia tari, untuk kuliner juga. Karena Blok M memang sampai sekarang untuk kulinernya oke, ya kan? Gitu. Maksudnya banyak. Iya itu. Itu salah satu tikungan. Itu top banget sekarang. Perapatan penuh tuh udah. Jam segini udah mulai pada ready. Itu kan fenomenal juga gitu. Jadi lengkap lah gitu. Dengan suasananya juga mungkin secara karena Kebayoran Baru ini kan memang konsepnya dulu pemukiman, perumahan gitu. Jadi secara penghijauannya, secara udara terus masih banyak pohon-pohon gitu, masih adem lah gitu. Dianggapnya begitu dan memang dirasakannya seperti itu. Ambience-nya memang beda dengan daerah-daerah yang lain di Jakarta ini. Kalau utara ada sendiri ya, kita punya Ancol gitu. Tapi memang selatan tuh berbeda. Jadi istilah kalau soul tuh memang soulnya beda. Jadi mungkin untuk seni, untuk art yang berhubungan dengan art itu mungkin pas ya. Kebayoran tuh. Kita kan ngomongnya di sini art ya, yang berhubungan dengan seni gitu. Ya terima kasih untuk beberapa artis yang antusias menyambut. Ada yang nggak bisa kita layanin karena slotnya udah penuh. Tunggu berikutnya. Ya, jadi ada Tri Utami, ada Ruth Sanaya, ada Vina Panduwinata, ada Mus Mujiono, ada Cockpit, ada Libels. Kemudian ada Oti Jamalus dan Yance Mandusama. Ada Hari The Fretes, ada Helmi Yahya, ada Denny Malik, ada Suara Mardika, ada Ida Harimurti. Wah, penuh banget. Helmi Yahya apa sih? Sebagai host tuan rumah. Host ya, karena saya akan menceritakan bagaimana. Karena mengerti banget. Karena film Blok M itu beliau lah skenario-nya. Yang bikin ceritanya tuh Helmi Yahya. Jadi tahu banget Blok M gimana. Ayo datang ya. Jangan lupa ada performan dari band-band alumni. Ya, SMA 70, angkatan 85, SMA 6 ya. SMA 6. Semua ayo yang mau daftar pun silakan. Ayo rame-rame kita. Ini acara dari kita untuk kita. Ajak anak muda, ajak orang tua. Sampai oma opa. Oke. Ya. Terima kasih. Yuk, makasih ya.